Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nurseto, NIM 0494595551, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 keamanan jaringan, yaitu yang pertama pengamanan jaringan praktikum konfigurasi NAT overload. Di sini sudah terdapat file NAT dari dosen, tapi saya telah melakukan penyesuaian IP address dan gateway pada seluruh device sesuai topologi akhir. PC kosong menggunakan IP address 192.168.10 dengan gateway 192.168.10.1. Gateway 192.168.10.1 digunakan untuk PC 0 dan juga PC 1. Untuk yang PC 1, IP address-nya 192.168.10.3. Sementara untuk PC 2, 3, dan 4, saya menggunakan gateway 192.168.30.1. Untuk yang PC 2, 192.168.30.2. Untuk PC 3 yang 30.3. Untuk PC 4, 30.4. Lalu untuk web server, saya menggunakan default gateway 192.168.20.1. Itu sama dengan FTP server. Untuk web server, IP address yang digunakan 192.168.20.5, sementara yang FTP server menggunakan 20.6. Untuk memastikan interface aktif, saya akan menggunakan perintah berikut di router 1. Sudah saya lihat untuk interface-nya sudah aktif. Lalu langsung saja kita menggunakan konfigurasi NAT overload. Pertama, saya membuat access list untuk menentukan jaringan yang akan diterjemahkan oleh NAT. Kemudian saya mengaktifkan NAT overload menggunakan interface serial. Ini ternyata kurang lengkap, saya akan lengkapi. Lalu saya simpan konfigurasi NAT-nya. Lalu untuk melihat hasil translasi NAT, saya menggunakan perintah berikut. Ya. Lalu saya melakukan pengujian koneksi untuk PC 0. Ya, sudah ada reply-nya. Ping berhasil dilakukan. Lalu menggunakan pengujian web server. Ya, langsung terbuka web servernya, sehingga konfigurasi NAT overload berjalan dengan baik. Lalu verifikasi NAT statik.
bisa dilihat. Kesimpulan dari praktikum ini adalah NAT overload berhasil dikonfigurasi sehingga seluruh jaringan klien dapat mengakses jaringan server menggunakan satu alamat IP melalui proses translasi. Sekian praktikum untuk praktikum yang pertama sudah selesai. Pada praktikum kedua, kali ini saya akan melakukan konfigurasi VPN site-to-site menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologi yang digunakan terdiri dari dua router utama, R1 dan juga R2. Router kosong dan juga router 1. Dan yang dihubungkan melalui router 3 sebagai jaringan WAN. VPN site-to-site digunakan untuk menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda melalui jaringan publik secara aman menggunakan IPsec. Jaringan pertama menggunakan network 192.168.10. Sementara jaringan kedua gateway-nya menggunakan 192.168.20. Router R1 terhubung ke R3, router kosong terhubung ke R2 menggunakan jaringan serial 172 172.116.10.1. Sementara untuk router kedua 172.168.20.1. Berikut lalu untuk tampilan dari masing-masing router. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi VPN IPsec pada router R1. Akses list digunakan untuk menentukan traffic yang akan dienkripsi oleh VPN. Lanjut. Konfigurasi ISAKMP digunakan untuk membangun keamanan fase pertama VPN. Pre-shard key digunakan sebagai autentifikasi antar router VPN. Transform set digunakan untuk menentukan metode enkripsi IPsec. Cryptomap digunakan untuk menghubungkan seluruh konfigurasi IPsec. Lalu sebagai penutup, untuk router 0 atau router 1 itu sudah berhasil. Lalu untuk router kedua atau R2, router 1 atau R2 maksud saya, kita langsung copy saja dari awal hingga akhir. Sudah. Selanjutnya saya akan menambahkan static route agar kedua jaringan dapat saling terhubung. Untuk di R1 atau router kosong,
Lanjut untuk router 1 atau R2. Lalu untuk R3 atau router 2. Sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian konektivitas VPN di PC 1. Karena ping pertama masih gagal, saya ulangi untuk ping yang kedua kali. Ping berhasil dilakukan dari jaringan 192.168.10.0 menuju jaringan 192.168.20. Trafik antar jaringan berhasil dilewatkan melalui VPN side to side. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa VPN side to side dapat digunakan untuk menghubungkan dua jaringan berbeda secara aman melalui jaringan WAN menggunakan IP set. Terima kasih.